Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai acaranya, kita tes suara dulu, tes sound. Sudah terdengar belum Pak? Bapak Ibu, ada Pak Abdul Rahman. Selamat malam Pak Abdul. Suaranya terdengar tidak Pak? Selamat malam, Pak. Dengar, Pak? Terdengar ya. Ada Pak Anugrah Akbar juga. Selamat malam Pak Anugrah. Ya, malam Pak, malam. Oke, terdengar ya. Ada Pak Gerald juga. Pak Gerald, selamat malam Pak. Malam, malam, Pak. Malam ya, semoga bisa sampai selesai joinnya. Ada Pak Salim juga, Pak Salim, sehat Pak. Ya, alhamdulillah Ya. sehat. Ada Pak Musron Ishak juga. Selamat malam Pak Musron, Masrun, maaf. Juga ada Pak Romi. Jadi untuk suara cukup terdengar jelas ya Pak? Oke, jelas. Oke, Malam, baik. Ya, malam, Pak. siap. Selamat malam Bapak. Oke, Pak Ya, Romi, selamat malam. malam. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk tata tertibnya ya sebelum acaranya dimulai. Ini saya harapkan semua peserta sudah menggunakan namanya di nickname Zoom-nya agar nanti saat kita berkomunikasi tahu dengan Pak siapa gitu. Lalu untuk mic harap dimatikan saat pembicara sedang membawakan materi agar suara pemateri tidak terdistract dan fokus ke materi yang sedang dibahas. Ya, bagi peserta yang ingin menyalakan kamera, silakan. Namun jika suasananya tidak memungkinkan atau mengganggu visual dari peserta lain, boleh dimatikan. Tuh. Untuk sesi tanya jawab nanti ada sesi tanya jawab pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab ya. Jadi nanti acaranya terbagi ke 4 sesi. Sesi pembukaan nanti akan dibuka oleh saya Yudi Herdian selaku wakil pialang dari PT Andes Sumatera Berjangka. Di sesi 2 itu ada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Firdaus. Materi malam hari ini apa Pak temanya? Roger Trading menggunakan analisa teknikal di US Oil. Iya, strategi analisa ya, analisa Ya, US Oil, analisa. analisa US Oil dengan teknikal. Nanti selain analisa US Oil, boleh juga jika Bapak Ibu ingin bertanya di produk lain atau di pair lain. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu di sesi 3 itu sesi Q&A, sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Bagi yang ingin bertanya secara langsung juga boleh. Nanti nyalakan mic, akan kita bahas juga satu persatu. Dan di sesi penutup, sesi terakhir, mungkin itu susunan acaranya. Baik, kalau sudah oke semua terdengar, sound juga aman, kita mungkin langsung saja buka acaranya. Ini ada echo mas suaranya. Tes, halo. Oke, baik. Eh, Langsung saja kita buka acaranya malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara webinar malam hari ini. Ini adalah bentuk komitmen HSB dalam mengedukasi seluruh nasabah HSB tentunya, dan yang belum pun juga bisa join karena kita juga selain di Zoom live juga di YouTube, jadi bisa diikuti oleh siapa saja sebetulnya. Oke, tentunya Bapak Ibu semua sudah kenal dengan HSB. Sedikit saya mengulas tentang HSB, bahwa HSB ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka
yang memfasilitasi perdagangan mata uang asing, forex, saham, indeks, dan komoditas terbaik di Indonesia. Untuk saat ini kita juga punya US stock yang bisa dijadikan alternatif untuk para trader. Namun untuk US stock hanya bisa diperdagangkan di sesi Amerika di malam hari di untuk sesi winter ini di sekitar jam setengah 10 malam hingga jam 4 subuh ya kurang lebih. Tuh, kantor kami di Mayapada Tower 2, lantai 14, Jakarta Selatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin edukasi secara langsung, bisa datang ke kantor kami. Namun sebelumnya buat janji terlebih dahulu agar dibuatkan jadwal supaya tidak bentrok dengan yang lain. Selain edukasi langsung seperti itu, kita juga ada edukasi online, one on one. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas edukasi one on one tersebut. Jadi satu mentor, satu klien, lebih private. Jadi kalau mau bertanya lebih detail, lebih enak. Gitu. Ya, tentunya legalitas ASB di sini sudah aman ya, terjamin segala aktivitas dan operasional kami telah memiliki izin resmi dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan merupakan anggota Bursa Indonesia Komoditi dan Derivatif, Exchange atau ICDX, serta Indonesia Clearing House untuk bursanya, untuk lembaga clearingnya, itu dan anggota dari Aspeptindo. Komitmen kami untuk memberikan pengalaman trading yang aman, nyaman, dan transparan melalui platform tertinggi dan berteknologi canggih bagi para pengguna yang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan The Most Innovation Broker 2022 oleh ICDX. Segala aktivitas dan operasional kami telah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi. Mungkin itu sekilas tentang perusahaan, tentang company profile HSB. Bagi yang masih ingin bertanya tentang HSB, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin itu sama paling dari saya untuk Bapak Ibu sebelum masuk ke materi bisa memaksimalkan apa materi yang disampaikan, pemaparannya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika kurang paham, kurang jelas, supaya ada sesuatu yang kita dapat dari kegiatan kita malam hari ini. Tuh, ya, mungkin itu sekali lagi jika ada pertanyaan seputar perusahaan, seputar aplikasi, seputar promo, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab Q&A. Oke, mungkin itu dari saya. Saya Yudi Erdian, Wakil Pialang dari ASB Investasi, membuka acara ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, mungkin langsung saja ke sesi pemaparan yang akan dibawakan oleh Pak Firdaus selaku market analyst kita. Silakan Pak Firdaus. Halo, selamat malam semuanya. Matiin mic-nya, Pak. Ya, matiin aja Pak, itunya, biar nggak echo. Oke, kali ini kita akan membahas untuk apa cara trading di oil menggunakan technical analysis. Oke, kita akan langsung ke chartnya aja ya. Saya akan share screen. Oke, udah pada bisa melihat itu ya.
Coba tes. Suaranya mati ini. Mic yang masnya dimatiin, mic saya aja. Tes. Kedengaran. Dengar ya? Kurang. Coba keluar suaranya. Kita akan coba Nggak keluar. suaranya. Itunya dicabut aja kalau nggak. Udah pada bisa lihat? Udah pada bisa lihat belum ini untuk tampilannya? Udah bisa lihat semua ya? Udah muncul semua ya? Oke, kita akan langsung lihat market US oil. Volume laptop Mas Yudi matiin aja. Volume itu suaranya. Soalnya masuk sini lagi. Udah. Oke, ini kalau gambarnya udah bisa jelas ya. Di sini kita lihat di US Oil atau di TradingView simbolnya WTI atau US Oil juga bisa. Di sini bisa atau pakai WTI juga bisa, sama aja tergantung. Coba lihat yang mendekati harga HSB yang mana. Biasanya sih saya pakai ini untuk di US Oil. Yang WTI dari broker Black Bull. Nah, kalau dilihat dari time frame besar, US Oil udah membentuk teori Elliott Wave udah sempurna, jadinya wave 5. Ini wave 1, lanjut kenaikan, wave 2, langsung turun, membentuk wave 3, naik ke wave 4, dan turun lagi ke wave 5. Sekarang dia masih dalam fase konsolidasi. Kalau kita lihat dari sini, dia membentuk namanya chart pattern bullish flag. Dimana apabila dia break, dia kan udah break nih, tinggal dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Untuk kenaikannya, target kenaikan kita bisa tarik dari Fibonacci. Target kenaikannya akan cukup tinggi sampai kurang lebih di 109. Saya setting ini dulu ya. Kurang lebih di sini target kenaikannya. Di area-area sini. Kalau kita besarin lagi time frame-nya ke time frame 1 minggu, di sini ada potensi double bottom untuk US oil-nya. Oke. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, kemungkinan bisa rally ke 100-an lagi, 110 sampai 120. Apalagi dengan sekarang kan didukung dengan banyaknya perang di Laut Merah, perang Timur Tengah mulai memanas lagi, dan ini akan berpotensi untuk mendorong harga supaya lebih cepat lagi untuk kembali ke harga tertingginya sebelumnya. Ini kan harga tertinggi naik waktu perang Rusia-Ukraina, dan ini berpotensi untuk melanjutkan lagi ke level tertingginya ini untuk time frame weekly. Kalau kita balik ke time frame 4 hours,
Dia sekarang lagi fase konsolidasi. Apabila dia udah break dari harga ini 76,76 76,3 lah, kurang lebih 76,3. Apabila ada lebih dari sini, dia akan melanjutkan kenaikan yang cukup tinggi. Untuk sekarang, kemungkinan bakalan sideways. Kalau dilihat dari kecilin time frame-nya, sekarang dia koreksi, dan target koreksinya itu sampai ke area 72 sampai 70,6. Kurang lebih sini area-area idealnya untuk koreksinya. Target koreksinya sih dikit lagi. Karena ini koreksi kalau kita lihat dari sini, dia ada membentuk chart pattern nama head and shoulders. Makanya dia akan koreksi. Targetnya kurang lebih di sini. Ini sebelum melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, untuk US oil ini paling penting kalau kita perhatikan gap. Kalau mau simple tadi ini gap sama chart pattern itu sangat-sangat berpengaruh kalau di US oil. Kita lihat aja dari beberapa minggu terakhir ya. Beberapa bulan terakhir, setiap ada gap pasti ditutup dengan cepat. Ini kita lihat dari tanggal 7 Desember bulan 2023, saat market open ada namanya gap. Gap di oil itu sangat cepat untuk ditutup. Jadi kalau kita pengen trading dengan gap di oil sangat bisa membantu. Terjadi gap pada jam 4 pagi dan ditutupnya di besok harinya langsung ditutup pas pergantian tanggal langsung ditutup gapnya. Dan ini juga terjadi gap di sini pas opening market ya kayaknya jam 4 dan ditutup lagi sampai jam 8. Dan ini juga kalau di oil, chart pattern sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita harus benar-benar menguasai chart pattern kalau untuk trading di oil. Di sini terjadi chart pattern juga, bentuk chart pattern, break, langsung naik. Di sini juga waktu terjadi gap pada tanggal 30 Desember 2023 ada gap pas opening market dan dia ditutup lagi pada hari yang sama. 30 tanggal 2, sorry, tanggal 2 ditutupnya, berarti besok. Ini pas market hari Senin, ini hari Jumat, ini hari Senin ditutup. Ini ada gap, dia membentuk chart pattern. Bentuk chart pattern rising wedge sebelum dia break langsung turun cukup jauh gitu. Ini ada gap lagi ditutup. Oke, di oil tuh gap tuh sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau ada gap, kita perhatikan aja dulu kalau misalnya ada gap. Ini ada time frame. Gap. Ini tanggal 10 Januari juga ada gap dan ditutupnya lagi. Semua gap-gap di oil pasti ditutup. Oke, kalau kita pengen trading di oil, bagusnya perhatiin kalau ada gap, itu bisa cari untuk celah buy atau sell ya. Dan chart pattern sangat-sangat membantu apabila kita udah menguasai chart pattern untuk trading di US oil. Kalau untuk proyeksi US oil, ini akan dia koreksi, kurang lebih koreksinya di sini. Untuk hari ini mungkin kalau mau antri di sini. 76 sampai 72 dan SL-nya kurang lebih di sini kalau mau entry.
Ini untuk target US oil. Kalau kita lihat di sini dia kan membentuk chart pattern head and shoulders dan target penurunannya kurang lebih di 72 sampai 70,6. Kalau kita pengen entry buy, di sini kita sebaiknya tunggu di 70,2 sampai 70,6 dengan target kenaikannya sampai 75. Target tertingginya. Target minimalnya di sini. Di resisten sebelumnya. Buy-nya kurang lebih di tengah-tengah. Suaranya kurang terdengar. Kurang terdengar ya, Pak? Bentar ya, saya coba. Untuk saya sangat jelas sekali. Halo? Waduh, sudah jelas? Untuk saya sejak opening tadi jelas terus. Jelas terus, Pak ya. Oke. Lanjutkan, Pak ya. Nah, ini untuk perkiraan pergerakan harga oil. Dia kan koreksi ke sini sebelum melanjutkan kenaikan. Dan untuk di oil juga sangat penting untuk menguasai Fibonacci. Misalnya seperti ini. Kita harus cek dulu swing high sama swing low-nya. Ini swing high berbentuk dan targetnya di sini. Dicari pakai Fibonacci. Setting Fibonacci dulu bentar ya. Nih, untuk Fibonacci sangat berpengaruh kalau di US oil untuk cari target kenaikannya, dan golden ratio biasanya US oil untuk target take profit misalnya di 1618 sama 1272. Kalau kita pengen cari target penurunannya, misalnya untuk target penurunan ini kita bisa cari menggunakan rasio 1618 sampai 78,6. Itu rasio-rasio yang paling sering dikena sama oil. Di sini dia kena di rasio 78,6. Kalau kita pengen lihat di sini untuk target penurunannya, kita bisa cek di 78,6 atau 1618. Di sini kena 78,6, pas kena dia langsung reject untuk naik lagi. Kalau kita pengen lihat lagi target penurunan yang ini, kita tinggal tarik Fibonacci dari sini sampai di swing high-nya. Nah, di sini dia kena di 0618. Ini adalah rasio-rasio yang paling sering kena sama oil ya, untuk pembalikan arahnya di 0618 sama 78,6. Dan sama juga sama di sini. Atau untuk paling ekstrimnya di 1618 atau 78,6. Tuh. Kalau lihat untuk target penurunannya juga kita bisa menggunakan Fibonacci. Ini kalau kita udah tahu chart pattern, kita pengen lihat target penurunan dari chart pattern. Ini kita bisa pakai rasio 1618. Ini pas kena 1618, reject langsung naik lagi. Jadi di US oil sangat penting untuk menguasai Fibonacci dan chart pattern dan teori gap. Itu paling penting, teori yang paling simpel untuk bisa trading di US oil. Dan rasio-rasio yang paling penting untuk target
target penurunannya maksimal di 1272 sampai 1618. Atau kalau kita pengen lihat target penurunan minimal, itu bisa di 78,6 atau 0618. Gitu. Dan untuk yang pergerakan harga sekarang kita ya mending wait and see dulu sampai di harga kurang lebih 70,3 sampai 70,6 gitu. Dan indikator kita juga pakai RSI. Ya. Kalau misalnya yang sering pakai indikator juga kita bisa menggunakan RSI. Divergence juga sangat-sangat penting dan saya sarankan untuk trading jangka pendek menggunakan time frame 15 menit. Ini divergence juga sangat penting. Misalnya di sini. Dan di US oil sangat sensitif terhadap divergence. Misalnya seperti ini. Kita lihat. Kita lihat dari yang lebih jauh lagi. Di sini. Di sini chartnya naik, tapi di sini terjadi divergence. Di sini turun. Pas saat dia turun seperti ini, kita bisa cari rejection di area-area sini. Kita bisa ukur juga menggunakan Fibonacci. Seperti yang saya bilang tadi, di rasio 0618 sampai 78,6. Di sini dia kenanya di rasio 0618. Dan kebetulan di sini juga ada divergence. Kita bisa cari entry di sini. Apabila udah rejection di sini, harga bakalan lanjut kenaikan. Nah, untuk penurunan juga bisa. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini chartnya naik terus dan di sini juga ada namanya divergence. Tapi di indikator kita di sini turun. Ini tanda-tanda kalau misalnya oilnya bakalan turun apabila udah ada divergence. Ini juga kita lihat lagi. Oke. Di mana lagi? Di sini. Ya, di sini juga ada. Di chartnya turun, tapi di sini naik. Di indikator kita naik ininya. Garisnya naik terus, tapi di sini turun. Di sini tanda-tanda untuk bahwa US oil-nya nggak akan lama lagi bakalan untuk naik. Terjadi perbedaan di sini. Itu disebut namanya divergence. Perbedaan di chart sama di indikator. Kalau seperti ini namanya bullish divergence, kalau di atas namanya bearish divergence. Gitu. Sebelum trading, pastikan kita udah tahu dulu tren besarnya kemana. Jadi kita biar enak untuk entry-nya. Di sini kan kita bisa melihat kalau US oil-nya itu tren besarnya itu kemungkinan bakalan bullish, bakalan reversal ke bullish. Asalkan dia tidak turun lebih rendah di sini, lebih rendah dari ini. Lebih rendah dari 69,2. Yang penting jangan lebih rendah, turun dari sini. Lebih rendah dari sini akan berganti lagi sama chance of character. Dia akan kemungkinan bakalan bearish lagi gitu. Dan untuk trading di oil, saya sih cuma menyarankan kuasai chart pattern, divergence, sama Fibonacci. Itu cara-cara paling simpel untuk trading di oil. Apabila udah menguasai itu, saya rasa sih pasti gampang untuk trading di oil ya. Saya juga biasanya menggunakan itu aja sih, nggak pernah pakai yang lain.
begitu. Mungkin dari saya untuk materinya seperti itu aja. Kalau misalnya ada yang bingung bisa. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi untuk pemaparan materinya sudah disampaikan. Ini kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A. Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya tentang analisanya, silakan tulis di kolom chat. Boleh bertanya di web lain, misalkan mau tanya di emas atau di CCPE, forex ya, atau di produk lainnya, monggo silakan. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah ini Mas Firdaus, saya mau tanya ini kalau kita lihat di harian ya, tren harian ya, sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya, saya mau tanya ini untuk channelnya udah ke break ya, sudah rusak ya ibaratnya ya. Iya. Ya, ini ibarat ini adalah channel jalur saluran. Nah, biasanya kalau trennya itu tidak berubah, dia masih bergerak, si candlenya ini masih berada di dalam channel ini, garis ini. Nah, di sini terjadi breakout. Nah, ini yang mungkin salah satu indikasi adanya perubahan tren. Kalau kita pelajari teori channel. Nah, dan di sini tadi juga sudah mulai ngebentuk chat pattern Ya. ya, chat pattern tapi belum sempurna. Kalau kita lihat di harian, time harian, jadi masih tunggu terbentuk sempurna chat pattern untuk reversal karena ini tren sebelumnya turun. Jadi reversal untuk uptrend. Tuh. Nah ini kalau kita tarik trendline Pak, coba dari yang terendah tadi ini, trendline ke yang di atasnya sini nih. Nah Mana ya? harga saat ini tuh sedang mencoba menuju trendline, betul nggak? Coba dihampat deh Pak. Makanya kenapa dia dibawa turun lagi? Karena itu salah satunya. Dari tarik dari 69 berapa tadi? Nah, tarik dari itu. Dari 69 sampai kiri lagi. Oh, dari sini. Ya, tarik trendline. Ya, ya. Nah, itu. Nah, ini belum ke break trendline-nya. Ini sedang mencoba masuk ke area yang tadi Mas Firdaus sampaikan ya, area buy di sini. Ya. Nah, kalau misalkan ini trendline-nya tembus lagi, ini kemudian bakal berpotensi lanjut ke penurunan. bawah. Itu kalau kita bicara teori trendline. Nah, di sini memang area potensial untuk beli, tapi tetap kita setting SL ya, Ya, pasang SL wajib. untuk mengantisipasi ketika analisis kita meleset. Idealnya SL-nya di berapa nih Pak? Idealnya di 69,2. 69,2. Ya, Berarti di bawah support yang ini. yang ini ya, Ya, di bawah yang ini. trendline sebelumnya itu Ya, ya, ya. pijakan trendline Ya. sebelumnya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau cari peluang beli, ini bisa masuk buy di area 70 sampai berapa nih Pak? 73 sampai 72 sampai 76. Lihat aja rejection di area sana. Entry point buy-nya Ya, 70. 70 poin berapa? 70,3 sampai 70,6 bisa. 70,6. Ya. Ini H berapa Pak? Ya. 4H ya? Oh ya. 4 ya. Ya, ini jadi area 70 ini area buy dengan resiko SL-nya ini di bawah 69. ini nih berapa Pak? 69,2. 69. Jadi hanya 1 poin ya kurang lebih ya. 100 pips. Iya, 100 pip. Kalau tradingnya 0,1 $100 ya. Ya, $100. Kurang lebih gitu. Tapi potensi profitnya ini targetnya bisa sampai ke atas nih. Ke berapa nih Pak? 75. 75. Ya, kalau itu Nah, itu berarti sekitar 465. 465 ya, 1 banding sekitar 4 lah. $450 ya, Ya, kalau 1 banding 4. 0,1 ya. Nah, resikonya ini kalau sinyal ini cukup bagus, resikonya lebih kecil dibanding rewardnya. Secara teknikal tadi itu saranan baik, kenapa sudah dipaparkan tadi analisanya. Juga secara fundamental juga kan adanya serangan di jalur Laut Merah itu kan Ya. berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi global.
Nah, kalau itu udah terganggu, distribusi pasokan minyak juga terganggu, otomatis nanti kan berpotensi harga akan naik, biasanya seperti itu. Ini secara fundamental ya. Gitu. Jadi ini kalau misalkan mau entry, saranannya adalah entry buy di sini di area 70-an dengan target di 75, Atau minimal di sini. minimal di sini nih, di shoulder kanan ini Mas, berapa? Ya, di 73, 71 ya. 73. 73. 73,5. Target TP1-nya di 73, TP2-nya di 75. 75. Gitu ya. Ya. Nah, SL-nya di 69 ya. 69,2 ya. 69.0 misalkan. Nah, itu risk reward-nya masih masuk. Resikonya $100 kalau entry 0,1, profitnya kalau sampai 73 berarti kan $300 ya. $300 ya. Ya, kalau sampai ke 75 itu TP2-nya misalkan itu bisa ke area 75 itu sekitar $500. Masih worth it untuk distributornya. Dan 75 ini bukan angka yang jauh karena di minggu kemarin sempat tersentuh ya. tembus Gitu. 75. Jadi ini area saat ini memang area konsolidasi ini tahanan atasnya adalah 75 berapa Pak? 75,2. 75,2, tahanan bawahnya itu 69 ya. Iya, 69,2. Enggak, yang di bawah ini berapa Mas? Yang pijakan pertama di sini. Bukan yang dilingkarin, yang sebelahnya. Nah, yang ini nih. Yang ini ya. Ini di 67,9. Nah, ini tahanan kuatnya ini di 67. Kalau di 67 ini di break, maka potensi masih akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau ini tertahan di sini, ya potensinya lebih kuat untuk naik. Itu ya. Iya. Oke. Di sini juga kalau kita lihat dari RSI-nya juga udah di bawah banget ini, udah oversold. Jadi ya kemungkinan nggak lama lagi bakalan naik. Mungkin konsolidasi sampai bawah lanjut naik. Jadi kalau untuk yang jangka pendek, SL-nya bisa di 69. Iya. Kalau untuk jangka menengahnya, SL-nya bisa di bawah 67. Iya. Kalau entry buy. Di sini kita lebih menyarankan buy karena sudah ada indikasi-indikasi untuk terjadinya reversal, pembalikan arah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Gitu. Oke, dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk analisa US oil-nya? Ini ada pertanyaan dari Pak Radit nih Pak. Untuk gold gimana Pak? Gold, langsung kita buka kita gold. masuk ke gold. Gold kalau kita lihat dari time frame besarnya, saya kan udah ada share di grup. Itu di time frame H4-nya, itu ada membentuk namanya chart pattern head and shoulders. Dengan target penurunan yang minimal tuh sampai di 1940. Itu minimal. Dan target maksimalnya kemungkinan nutup gap di area 73.10. Tapi untuk sebelum mencapai itu, dia pasti akan membentuk konsolidasi. Dan di sini juga sebenarnya dia udah break. Ini kalau saya lihat ini tadi udah break di sini. Sekarang lagi di trend line-nya. Ini kalau dia break dari sini, dia bakalan kencang. Kencang untuk turunnya. Kalau misalnya dia break dari trend line-nya, kemungkinan minimal di sini, atau paling jauh bisa disampai sini. Minimal nih untuk target minimalnya di sini di 1940 dan target maksimalnya 1830 untuk jangka panjangnya. Dan kalau kita kecilin time frame-nya, kita bisa cari celah untuk entry sell di sini. Sekarang marketnya lagi konsolidasi. Sini juga dia udah break. Kemungkinan dia bakalan retest. Kalaupun dia naik, dia paling jauh di sini sebelum lanjutkan turun. Atau di sini juga bisa, di sini juga
Kalau dilihat mungkin bakal naik dulu. Mungkin naik Potensi sampai naiknya sampai berapa? di 2045. 24,45. Ya, dia menguji di area golden ratio-nya di 2045 sebelum lanjut turun lagi. Untuk time-frame kecilnya seperti itu. Jadi kita bisa cari celah sell di area sini. Atau di sini juga bisa apabila dia udah rejection. Yang penting dia nggak lebih, kenaikannya nggak melebihi ini aja. Nggak melebihi ini, dia bisa langsung turun. Karena di sini juga dia udah break dari sini kan. Itu berapa? 2000 2033. 2033. Jadi kalau dia tembus 2033 itu tertinggi hari ini 32 ya kalau nggak salah ya. Hari ini tanggal 17. Ya, Ya, tertinggi 32, hari ini dari 33 lah. 32 tapi langsung dibuat turun bahkan sempat nyentuh ke 2018-an ya. Iya, 2018 lalu dibawa naik lagi. Nah ini kalau misalkan 2032-nya ini ditembus 2023-nya ini potensi naiknya ke 2045. 2045-an. Iya, Nah, di situ area entry untuk sell, saranannya bisa entry sell dengan target bisa jauh lebih turun iya. ya. SL-nya berarti penempatan SL-nya di Kalau kita entry 2045 palingan di sini. SL-nya 2062. 2062, 2065 lah kurang lebih ya. Ya, aduh. 2065. Jadi entry di 2045 itu dengan catatan 2032-nya ditembus ya, entry-nya di 2045, SL-nya di 2065, berarti ada 20 poin resiko. Tapi targetnya jauh lebih besar. Terdekatnya bahkan kalaupun dia nyentuh terendah hari ini aja di area 20-an, itu risikonya udah masih masuk masih ya. masuk, masih lumayan. Masih masuk dari 2045 ke 2018 atau 2020 itu kan 1:1. Tapi untuk targetnya malah bisa jauh lebih Masih jauh sih. turun lebih dalam. Terakhir terendah di minggu lalu itu 2013 ya. 2013. Nah, itu minggu lalu itu sempat nyentuh angka 2013. Nah, kalau misalkan itu ditembus ya potensinya ke situ tuh 1900 berapa Mas? Minimal 1940 sampai terjauhnya bisa nutup gap di 1830. Kalau support yang itu yang sebelahnya itu berapa tuh Mas? 2000 ini nih yang ini nih. Yang pijakan kedua trendline-nya ini. Nah, itu. Nah, itu ya. 2073 ya. Ya, 2073. 1973, sorry. 1973. Terdekatnya ke situ ya. Ya, Terdekatnya ke situ 1973. Kalau itu ditembus ya ke 1940-an. dan target akhirnya di sini. Target akhirnya di Nutup gap. 1830-an ya. 1830 ya. Itu memang ada gap yang belum ditutup sampai dengan saat ini. Gap ini terjadi ketika ada perang Palestina sama Israel ya Hamas. Nah itu pas market buka di Senin pagi langsung terjadi gap sampai sekarang belum ditutup. Kalau kita teori gap itu biasanya kan akan tertutup, cuman tidak ada yang bisa Waktunya. memastikan waktunya kapan ditutupnya. Nah, kalau bicara secara teknikal, ya ini tidak menutup kemungkinan struktur dari marketnya itu udah berpotensi untuk kembali ke sana ya. Tuh. Di sini juga bisa dipantau sih untuk area-area sell di sini. Di sini mungkin naik karena menjelang news ya. Bentar lagi ada news USD ya kalau nggak salah ya. Ya nanti 8:30. 8:30. Bisa market ya konsolidasi dulu, nunggu news. Kalau dia mau turun, bakalan turun. Itu tunggu dulu kalau misalnya dia break ke sini, kemungkinan targetnya 24.5. Jadi terdekat. Sekarang di 2000 berapa Mas? Sekarang di 26. 26 ya, area 26-an ya. Nah ini kalau mau entry di 2032 juga bisa, tapi resikonya masih agak jauh nih ke 2065 ya, Iya. berarti sekitar 30 poinan. Tapi kalau misalkan mau resikonya lebih kecil, entry-nya di 2045-an. Cuman kalau misalkan nggak nyentuh ke sana ya hilang kesempatan. Iya.
Itu ya. Tapi di sini saya lihat ada peluang untuk langsung koreksi sih di sini. Di sini juga ada membentuk namanya chart pattern, flag pattern sih di sini. Kalau dia break dari trendline ini, dia bakal lanjut untuk turun. Ya, bearish flag. Iya, Nah, cuman kalau bearish flag ini syaratnya si harus break trendline-nya ke dulu. break nih. Iya, break Nah, ini trendline belum ini. ke break. Ini time frame berapa? Ini 15 menit 15 time menit frame ya, time kecilnya frame ya. kecil ya. Jadi untuk amannya sih biasanya kan pas rilis data itu suka dibawa Ya dibawa kemana-mana dulu. kemana-mana dulu nih. Amannya sih untuk mengecilkan resiko bisa entry sell limit misalkan Ya, di di 2032-an, 31 karena tertinggi hari ini adalah di angka situ 2032. ya kadang-kadang dia bikin ekor dulu ke atas ya. Mm-mm. Atau bisa juga entry lagi nanti di 2045-an. Tapi resikonya di 2065 L-nya. Seperti itu Pak Radit. Apakah ada pertanyaan Pak Radit? Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Sudah terjawab belum Pak pertanyaannya Pak? Pak Salim, malam Pak Salim. Ya, selamat malam Pak Yudi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak. Oke, ya selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, Malam. oke. Ini saya kan pemula nih. Ya. Kira-kira nih Pak, instrumen apa sih selain basicnya tersentral ke bad or good USD-nya terhadap oil ini gitu. Di luar pengaruh US itu yang paling signifikan impact-nya terhadap oil ini apa saja tuh? Oil biasanya kalau impact ke oil biasanya ada namanya geopolitik, misalnya kayak perang atau inventory. Itu juga sangat berpengaruh Pak untuk di oil. Oke. Supply and demand-nya. Oke. Di geografik ya. Politik seperti yang terjadi di Laut Merah ya Pak. Iya. Yang tadi kita Geografik. singgung. Ini saya kemarin ke Pak Yudi belum sempat chat itu tentang inventory ini. Jadi secara basically saya melihat kalender ekonomiknya itu nggak ngeh tuh Mas Ian antara hijau, padahal hijau dia, tapi masih tetap gimana tuh? Minus hijau gitu. Minus hijau itu artinya seperti apa? Kok si oil itu saya lupa tuh teknikalnya itu menurun apa ke atas gitu. Jadi tolong dijelaskan Ini sedikit data apa Pak tentang yang Bapak lihat? Data crude oil inventories atau data apa? ya inventory Pak untuk memahami Oke. itu. Jadi ketika ada news inventory, saya masih enggak ngeh itu untuk membacanya gitu. Oke. Nah, kalau untuk crude inventories, oil inventories ini kan yang bagus itu adalah yang minusnya besar, Pak. Warnanya apa tuh Pak? Hijau apa tadi? Sebetulnya warna kita kesampingan dulu. Oke, Memang oke, kalau oke, mau oke. gampangnya sih ngelihat warna kalau di forex factory ya. Kalau hijau Oke, artinya oke, positif gitu. Cuman kita oke. juga harus perhatikan dengan data sebelumnya. Ya. Nah, misal nih data bulan lalu atau data sebelumnya itu katakanlah minus 5 gitu. Oke. Forecastnya itu minus 3. Nah, pada saat dirilis itu minus 4 misalkan. Ya, Ya. mungkin secara warna dia akan hijau karena Hmm, minusnya lebih besar dari forecastnya. oke. Nangkep ya Pak? Mm-mm, mm-mm. Nah, untuk crude inventory oil ini kan semakin besar minusnya itu semakin bagus, positif. Semakin semakin Ya, positif. Nah, itu ya. itu itu dalam teknikalnya dia posisi apa Pak? Down dia. Nah, sebentar Pak. Nah, yang Oke. tadi secara warna dia akan hijau, ya, Yo. karena Ya. dia minusnya lebih besar dari forecastnya, dari perkiraannya. Tapi Ah, kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya, ini masih tidak lebih besar minusnya itu dibanding data sebelumnya, karena data sebelumnya tadi contohnya minus 5. -5. Ya. Ya, Hmm. Oh. gitu ya. Tapi secara rilis data di Forex Factory-nya itu nanti pasti akan hijau.
Cuman kalau kita kembali lagi ke analisanya, hijau artinya di sini sudah sesuai perkiraan, bahkan di atas data yang diperkirakan, tapi secara data ini masih di bawah data sebelumnya minusnya. Oke. Ya, semua ini kan saya pentingkan karena memang basically-nya time frame under 1 hour gitu, under 1 Nah, jaman gitu kan. Makanya untuk melihat kemarin kalender yang di sekarang minggu ini. lalu di hari apa ya, tanggal 10 itu kan ada rilis data crude inventories oil ya Pak. Ya, Nah, itu kan datanya itu dari data sebelumnya itu minus 5,5 M. Diperkirakan akan minus 0,2 M. Betul ya, forecast-nya itu. ya. Ternyata rilis datanya malah plus 1,3 M. Gitu. Jadi itu yang secara pembacaan data kalender ekonomi crude inventories, crude oil inventories itu nggak bagus gitu, potensinya melemahkan US oil. Kan kalau crude oil inventories ini kan stok ketersediaan minyak Pak. Jadi kalau minyaknya yang berkurangnya sedikit, artinya minyaknya masih banyak, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Oh ya, itu dia clue-nya. Itu dia. Poinnya di situ Pak. Jadi kalau minusnya besar, artinya stoknya itu berkurangnya banyak. Ya. Jadi butuh Stoknya pasokan berkurangnya kan. banyak, potensi harga naik karena stoknya nggak ada gitu. Permintaan butuh naik, pasokan misalkan butuh stoknya nggak pasokan ada, lebih gede. permintaan naik, otomatis harga akan naik. Itu hukum ekonominya ya Pak. Gitu. Oke. Nanti tinggal dikombinasikan dengan fundamentalnya. Misalkan di fundamentalnya ada isu itu salah satunya penyerangan di Laut Merah, terus isu lainnya OPEC misalkan ada rencana pemangkasan produksi ya itu, sehingga kan kalau produksinya dipangkas dikurangi, nanti sementara permintaan pasarnya tetap atau bahkan naik, nah itu kan potensinya akan menaikkan harga. Ya. Produksi dikurangi tapi permintaan tetap atau bahkan misalkan permintaannya naik, ya di produsen ya tinggal dengan mudahnya atau hukum pasarnya kan nanti akan naik, barangnya nggak ada kan gitu ya Pak. Boleh betul. Sederhana analisa fundamental seperti itu. Nanti Bapak tinggal kita kombinasikan dengan teknikalnya, dengan support resisten mungkin, dengan trendline, dengan chart pattern gitu. Oh ya, untuk para trader yang trading di US oil ini harap hati-hati, nanti tanggal 19 HSB kontraknya habis ya, kadaluarsa akan diperbaharui. Nah, pada saat kontraknya habis, kadaluarsa expired, ini jika ada nasabah, ada posisi trading yang belum ditutup, yang masih terbuka, itu nanti akan ditutup oleh sistem mengikuti harga settlement, harga penutupan market saat itu. Jadi mau tidak mau posisinya akan ditutup. Mau kondisinya sedang profit ataupun sedang loss. Dan itu setiap sebulan sekali ada pembaharuan kontrak. Ya. Untuk amannya sebelum kadaluarsa kontraknya mungkin sudah clear posisi supaya kita bisa clear sesuai dengan yang kita inginkan di harga berapa gitu saat kita tutup posisinya. Nanti mungkin bisa cari peluang di pair lainnya seperti di forex atau di emas. Misalkan kan tanggal 19 dini hari kan ganti kontraknya kadaluarsa. Nah, misalkan di 18-nya udah clear posisi. Jadi sementara sambil nambah lagi kontrak baru kita entry di emas dulu misalkan atau di forex dulu. Halo, audio off. Halo. Ya, halo. Halo, ya Pak, terdengar nggak Pak? Ya, barusan berapa detik ini off tadi itu. Sempat itu ya, sempat. Oke, baik. Jadi itu saya hanya mengingatkan, jadi saat kontrak kadaluarsa
jika tidak ingin ditutup oleh sistem, silakan ditutup posisinya. Nanti tinggal entry lagi setelah kontrak diperbaharui. Sambil nunggu Dan kontrak perbaharui, Bapak bisa cari peluang di pair lainnya seperti forex, emas, atau yang oh lain. ya, selama ditutup dulu itu Pak, kontrak yang mau akan diperbarui itu berapa hari? Langsung Pak, di Oh market langsung. sesi berikutnya itu udah kontrak baru. Oke, oke. Nah, Yang ini penting juga kalau harap ada diperhatikan bagi para nasabah yang baru gitu ya, trading the oil. Kadang suka nggak paham, belum tahu tentang kontrak oilnya ini. Gitu, pas tahu-tahu kontrak habis, ditutup sistem, nanya gitu, kenapa kok posisi trading saya nggak ada, bla 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 seperti itu. Jadi ini perlu di, di, diperhatikan untuk trading di US Oil. Selain US Oil itu ada juga indeks saham yang punya kadaluarsa kontrak. Nah, itu bisa dilihat di menu deskripsi di grafik. Di bawahnya itu ada menu deskripsi, di situ terlihat kontrak kadaluarsanya kapan. ya, Seperti di Tech 100, di Dow ISG. Jones, JPN 225 itu ada masa kadaluarsa kontraknya. Saat kontraknya kadaluarsa habis, posisi tradingnya belum ditutup, nanti akan ditutup oleh sistem. Kalau posisinya mau untung, mau rugi, itu mengikuti harga yang running atau closing di harga settlement saat market tutup itu. Baik. Tuh. Ada lagi mungkin, Pak? Ya, nambah lagi Mas Ian Pak saya. Halo. Ya, Ya. Pak, untuk range hariannya oil ini itu berapa Pak untuk running harian itu? Range-nya. oke. Range harian oil ini boleh di ke daily, Mas. Nah, coba Itu silakan ya. dijawab. Untuk range oil itu lumayan jauh Pak. Kita biasanya di oil Kurang kenceng nih suaranya Pak Fir. untuk di oil minimal 150 sampai 200 pip Pak. Itu minimal. Oke, Kalau paling jauhnya bisa ini baik. bisa sampai 300 sampai 400 pips per harinya. Oh, $300 kalau entry 0,1 ya. Iya. 0,1 bisa 300 sampai 400 dolar itu minimal. Itu maksimal. Kalau minimalnya sekitar 150 sampai 200. Ini 180. Biasanya sekitar 150 sampai 200 pips per harinya gerakannya. oke. Jadi harap diperhatikan Pak ketahanan dananya untuk Iya. trading di US Oil. Ini Ya, salah satu karakter apa salah satu pair yang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau tidak kuat marginnya menahan posisi ini bisa-bisa sering top up. Nah, itu yang kita ya, tidak harapkan. Sebaiknya jangan terlalu overtrade untuk trading di US Oil. Idealnya $500, 0,1 lot, satu posisi. Jangan Iya. open posisi lagi kalau posisi yang itu belum ditutup. Jadi di situ bisa nahan 500 pip ya. Ya. Ini belum ya, bicara stop outnya. Kalau stop out kan ada persentasenya lagi. Margin call di 70% kerugian gitu ya. Jadi kalau ya. yang marginnya $100 atau $200 bukannya melarang, silakan saja. Tapi mungkin tradingnya lebih jangka pendek saja. Scalping, Ya. jangan terlalu nahan lama untuk menahan pergerakan range harian. Karena range hariannya itu bisa 500 Up to 500 pips lah. atau 500-an ya. Jadi kalau entry-nya 0,1 ibaratnya nge-sell di bawah. Udah harga terendah nge-sell pula gitu kan. Di bawah naik sampai 500 pip. Ya udah habis $500. Yang penting jangan overtrade aja, jangan overload juga. Gitu. Oke, terakhir saya tentang istilah Pak antara koreksi itu. Koreksi, katakan koreksi itu karena memang misalkan trennya turun memang gitu. Kalau dia ke atas beberapa pip itu namanya koreksi. Atau dibalik, dia sudah mengadakan reversal, pembalikan gitu ke atas gitu. Ketika memang ada penurunan, apakah itu disebut koreksi? Oke, gini Pak ya, saya jelasin.
kita harus lihat dulu major trennya kemana. Kalau misalnya koreksi, ini saya contohin untuk tren naik, Ya. ini untuk tren turun. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat apabila tren lagi naik, yang ini kita sebut koreksi, Pak. Hmm. Ini kita sebut Pak, koreksi. kenapa ini layarnya kegedean ya? Gedean ya? Layarnya kegedean. Kegedean. Enggak. Iya. Gedean nggak nampak, Pak ya? Oke. Mantap. Udah. Oke. Nah, ini kita sebut koreksi, Pak. Kalau untuk tren lagi naik, ini kita sebut koreksi. Apa? Gampangnya secondary reaction-nya. Oke. Nah, apabila tren turun, dan saat dia naik, itu disebut koreksi. Dia akan lanjutkan Oke. penurunannya. Terus naik, Oke. ini disebut koreksi. Baru lanjut impulse untuk turunnya. Sama saat dia lagi tren lagi bullish, itu sama, Pak. Di sini juga naik. Saat dia turun itu disebut koreksi. Yang penting kita harus tahu tren besarnya arahnya kemana. Baru kita bisa tahu tentang istilahnya besar. koreksinya kemana. Baik. Oke, paham. Gitu, Pak. Jadi koreksi ini mau lagi uptrend ataupun downtrend sifatnya sementara ya, Pak. Ya, siap. Oke, kalau reversal itu pembalikan tren. Yang tadinya uptrend jadi downtrend, yang tadinya Ya. downtrend jadi uptrend. Nah, seperti di oil itu kenapa kita katakan reversal? Karena ada potensi pembalikan tren dari bearish ke bullish. Ya. Gitu. Dari pattern channel atau flag bullish tadi itu ya, keluar dari situ ya. Kalau kita lihat sih banyak sih Pak indikasinya. Banyak. Tadi kita lihat dari channel, dia udah mulai keluar dari channel. Ini time frame Oke. berapa Pak? Ini daily. Daily. Nah ini kan Oh, channel daily. nih Pak. Kalau kita pelajari teori channel, ini Ya. si grafik ini, si candle ini nggak boleh keluar dari garis trend line atas sama trend line bawahnya ini channel. Channel. Sebelumnya kan rapi dia. Nah, sebelumnya kan rapi itu Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih bawah ya. Oke, Nah, oke. baru karena ini garis ini tuh udah nariknya tuh udah dari atas tuh udah nggak dibelok-belokin gitu loh istilahnya. Tarik lurus. Nah, di bawah ini harga sekarang ini keluar dia dari garis atasnya ini. Kursornya ke sini nih, Mas. Nah, pas line atasnya rusak itu di break. Ya. Gitu. Ini kalau bicara channel. Gitu. Tadi kita juga Mas Firdaus bicara Elliott Wave, ini sudah sampai web 5. Ya, kalau untuk teori Elliott Wave biasanya dia seperti ini. Dari Elliott Wave ada 5 gerakan, wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk teori Elliott Wave yang bullish. Kalau untuk teori Elliott Wave yang bearish seperti ini, 2, 3, 4, dan 5. Baru nanti ABC. Iya, habis ini dia akan lanjut namanya koreksi ABC A, B, dan C. Seperti itu. Kalau kita gambarin, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini lanjut koreksi A, B. Nah, ini teori Elliott Wave ini analisanya Mas Firdaus ini valid ketika web 5-nya ini tidak ditembus, Pak. Web 5-nya. Oke. Nah, web 5-nya ini kan tadi di 67 ya, Mas? Ya, di 67 untuk oil. Kalau sampai 67-nya ini nggak ditembus, ini valid nih Elliott Wave-nya dan potensinya ke atas gitu. Ya, 67. Ini udah bisa dibilang A belum nih yang atas ini? Ya udah jadi A. Udah jadi A nih yang ini ya. A, B, Nah, ini udah C A, aja udah B. lagi. Nah, C. C-nya ini targetnya biasanya 1, 2, 3 Fibo. Atau berapa nariknya? 123,8 ya? Ya, 1618. Ini. 1618. Itu di harga berapa tuh? Kurang lebih 80. 80-an. Target jangka panjangnya kurang lebih. C-nya itu di 80, area 80.
Dan itu kalau misalkan melanjutkan uptrend, saya ini bisa jadi web 1 ya. Ya, nanti dia membentuk lagi alert web lagi. Misalnya web lanjut sini, turun, dia lanjut web lagi. Web Dia 2, akan ngebentuk impuls namanya. impuls, gerakan impuls. Impuls lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. jadinya. Gitu. Cuman itu kan terlalu jauh ya Pak. Ya. Nah, gambar roadmap besarnya. Nah, tapi Iya, iya, kalau iya. untuk gambar kecilnya, nah itu tadi kita sudah bahas untuk oil ini area entry potensi buy di area 70-an dengan target terdekat di 73 sampai dengan 75 ya. Ya. SL-nya di 9. 9. Untuk yang jangka menengahnya SL-nya di 67. Kalaupun SL di 67, ini risk reward-nya masih masuk. Betul nggak? Resiko 300 pip, targetnya 400. 400 sampai 500 ya. 400 pip. Gitu. Jadi risk reward-nya masih masuk kalau misalkan entry buy. Hmm. Bahkan di minggu lalu ini sempat nyampe 76-an ya. 7. Tertinggi kemarin. 75 poin berapa? 76. 76-an ya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu di break. Nah, kalau 76-nya di break, ini akan kenceng nih Pak larinya. Oke. Gitu. Target terdekatnya 80. Dari ada pertanyaan lagi Pak Salim mungkin? Ya, berarti yang di wave 3 yang paling tinggi dari resisten sebelahnya keluar dari channel itu sudah valid choknya ya. Web Iya. 3 yang mana Pak? Belum ada web 3 yang sebelumnya yang bearish ya? Yang keluar dari channel maksudnya. Oh, Ini itu udah koreksi ABC, Pak. ABC, udah ngebentuk A. Nah, ini kan Oh, yang kalau naik. dia ngebreak web 4, nah ini Pak, web 4. Nah, ini potensinya itu ngebreak web 4 untuk C. Bahkan bisa di atas web 4 ini. Betul nggak, Mas? Ya, ya. Tuh. Itu Elliott Web. Mungkin nanti Bapak bisa sambil baca-baca versi artikel lain atau apa Elliott Web itu seperti apa, bagaimana dikombinasikan dengan apa yang kita bahas malam ini. Oke, thank you. Gitu ya. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Oke, dari Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, Pak Romi, Pak Jafar, lalu ada Pak Anugrah, Pak Abdul Rohim, Pak Randi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini waktunya juga sudah mendekati ini sudah mau habis gitu. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan. Mumpung waktunya masih ada. Oke, mungkin itu kembali hati-hati untuk yang trading di emas karena nanti rilis data jam 8:30 berpotensi menggerakkan emas. Ya Mas ya, Ya, pasti ini ya betul, potensinya. betul. Ini udah mulai turun ya. Ya. Nah, udah mulai turun, tapi tidak menutup kemungkinan dia masuk ke area 32. Kalau dia naik ke area 32 itu area entry sell pertama. Kalau 32-nya ditembus bisa layering di 45 dengan batas resiko di 65, tapi targetnya bisa jauh lebih ke bawah nih. Bahkan bisa menembus 2000 ke bawah ya. 19 berapa tadi? 1940. 1970-an yang terdekatnya. 1970-an. 72. Oke. Frame kecilnya dia udah mau break kalau kalau dia break dari trend line kecilnya, mungkin dia bakal lanjut turun. Kalau dia break dari 20-20 ini bakal lanjut turun ini. Datanya belum keluar, bentar lagi 4 menit lagi datanya keluar untuk di emas. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Sesi Q&A-nya saya tutup dan mungkin sudah bisa masuk ke sesi penutupan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini.
Saya harap bisa ketemu di acara webinar-webinar berikutnya agar kita bisa mendapatkan masukan atau pandangan tentang seputar trading. Tuh, tadi kita sudah membahas tentang analisa teknikal US Oil. Semoga bisa menjadi pandangan atau referensi dalam pengambilan keputusan, khususnya di oilnya, dan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Eh, Apalagi kalau misalkan yang masih bingung menganalisa, belum tahu cara analisa, saya sarankan bisa ikuti. Dan saran kami juga sudah ditentukan TPSL-nya, jadi terukur risk reward-nya, jangan overload tradingnya supaya lebih terjaga marginnya. Mungkin itu. Dari Pak Mas Firdaus ada lagi yang disampaikan? Mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua ya udah hadir. Oke, baik. Mungkin sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu dan partisipasinya. Terus update informasi, terus pelajari tentang trading ini, karena resiko itu datang ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Itu kata Warren Buffett. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.